Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran biologi. Untuk kali ini, materi yang Bapak akan bahas adalah mengenai perkembangbiakan atau reproduksi. Nah, untuk reproduksi secara garis besar kan dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi secara generatif atau seksual atau melalui peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua yaitu reproduksi secara vegetatif atau aseksual tanpa proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, untuk materi ini saya tidak akan membahas mengenai reproduksi pada manusia, tapi khusus untuk tumbuhan dan hewan saja. Oke, kita mulai untuk reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama yang Bapak akan bahas yaitu untuk tumbuhan yang tidak memiliki berkas pembuluh atau berkas pengangkut atau tidak memiliki xilem dan phloem. Yang pertama adalah Bapak angkat mengenai ganggang atau alga. Nah, untuk tumbuhan ganggang atau alga juga melakukan reproduksi secara dua, yaitu vegetatif dan generatif. Untuk vegetatifnya yang pertama adalah zoospora, yaitu sel reproduksi aseksual yang memiliki flagel atau bulu cambuk. Contohnya Chlorococcum. Chlorococcum ini salah satu spesies alga hijau. Yang kedua fragmentasi. Fragmentasi itu pemotongan bagian tubuh menjadi beberapa bagian. Jadi tubuhnya terpotong-potong untuk menjadi individu yang baru. Contohnya yang terdapat pada Spirogyra. Spirogyra ini adalah salah satu kelas dari alga hijau. Yang ketiga membelah diri. Membelah diri itu sel-selnya mengalami pembelahan untuk menjadi individu baru. Contohnya pada Navicula. Dan Navicula ini merupakan salah satu spesies pada alga keemasan. Ini gambar Spirogyra sudah ada di layar kalian, yang di bawahnya itu gambar Navicula. Jadi bentukannya seperti itu. Kemudian reproduksi secara generatif untuk ganggang atau alga juga dibedakan menjadi tiga. Ada secara konjugasi, isogami, dan anisogami. Konjugasi ini reproduksi generatif pada organisme yang tidak diketahui jenis kelamin yang jadi antara jantan sama betinanya yang belum diketahui. Contohnya yang terdapat pada Spirogyra. Jadi Spirogyra tadi ada dua ya, bisa secara generatif, bisa secara vegetatif. Untuk yang kedua yaitu esogami. Ini perkembangbiakan generatif atau secara kawin antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, bentuk dan ukurannya itu sama. Jadi nggak bisa dibedakan. Nah, contohnya yaitu pada Chlamydomonas, salah satu spesies pada ganggang hijau. Kemudian anisogami, yang ini bedanya dengan isogami. Kalau yang ini dia sudah bisa dibedakan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya pada Oedonium, salah satunya terdapat pada spesies ganggang hijau. Kemudian reproduksi pada tumbuhan lumut. Pada tumbuhan lumut dia mengalami pergiliran antara reproduksi vegetatif dan generatif atau biasanya disebut dengan metagenesis. Nah, jadi dia bisa secara vegetatif, bisa secara generatif. Vegetatifnya pada saat pembentukan spora, generatifnya pada saat pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini metagenesis itu seperti ini. Jadi pertama kan tumbuhan lumut dewasa menghasilkan spora, sporanya jatuh tanah membentuk protonema, protonemanya masih bersifat haploid atau N, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa masih bersifat haploid atau N. Nah, tumbuhan lumut ini ada yang jantan, ada yang betina. Yang jantan itu menghasilkan spermatozoid, kemudian yang betina archeogenium menghasilkan sel telur. Nah, spermatozoid sama sel telurnya melebur membentuk zigot. Ini sudah bersifat diploid. Kemudian zigotnya membentuk sporofit, juga bersifat diploid. Nah, sporofit itu kotak spora. Kembali lagi akan menghasilkan spora. Nah, begitu seterusnya. Ini kayak siklus. Jadi seperti itu. Kemudian untuk reproduksi tumbuhan berpembuluh,
Yang pertama itu tumbuhan paku. Jadi paku-pakuan itu sudah memiliki berkas pengangkut atau sudah memiliki xilem dan floem. Nah, paku-pakuan ini hampir sama dengan lumut, dia mengalami metagenesis juga. Jadi secara vegetatif dan generatif. Ini dia. Jadi metagenesis tumbuhan paku-pakuan seperti ini. Jadi paku dewasa itu kan menghasilkan spora. Nah, spora itu bersifat haploid, mengalami pembelahan mitosis membentuk protalium. Nah, protalium ini merupakan fase gametofitnya, atau di sini fase generatifnya. Dia membentuk antheridium sama archegonium. Antheridium yang menghasilkan sperma, archegonium yang menghasilkan ovum. Melebur membentuk sigot bersifat diploid atau 2N. Nah, sigotnya membentuk tumbuhan paku homospora, merupakan fase sporofit. Nah, tumbuhan paku homospora membentuk sporofil. Nah, sporofil membentuk sporangium, mengalami pembelahan meiosis membentuk spora. Jadi sporangium itu adalah kotak spora. Yang kedua, reproduksi tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini tumbuhan spermatofita. Jadi spermatofita itu ada gimnospermae, ada angiospermae. Untuk tumbuhan berbiji atau spermatofita juga secara vegetatif dan generatif. Nah, vegetatifnya ini dibedakan juga menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami yang pertama rizom atau akar rimpang. Ini akar yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Contohnya terdapat pada famili jahe-jahean atau Singiberalis. Ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, ada temulawak. Kemudian geragi atau stolon. Ini batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya pada pegagan, arbe, stroberi, sama rumput teki. Kemudian yang ketiga tunas adventif. Nah, ini tunas yang tumbuh bukan pada ujung batang atau ketiak daun. Biasanya tumbuhnya di ujung-ujung atau tepi daun. Contohnya pada cocor bebek, cemara, sukun, kesemek. Yang D yaitu umbi lapis. Ini modifikasi dari tunas yang terdiri atas batang yang sangat pendek dan daun-daun yang berdaging. Ini terdapat pada famili bawang-bawangan. Jadi pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang daun, dan bunga tulip. Kemudian ada umbi batang. Ini batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah pada kentang, talas, ubi jalar, gembili. Nah, beda lagi dengan umbi akar. Ini akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada wortel, dahlia, lobak, singkong. Kemudian ada secara tunas, yaitu pada pisang, bambu, dan tebu. Ini yang pada tunas adventif, ada cocor bebek, kesemek, ada sukun, kemudian rizom, ada temulawak, akar rimpang ya, ini jahe. Kemudian ada geragi atau stolon, arbei, rumput teki, ada pegagan. Kemudian umbi lapis, ada bawang-bawangan, umbi akar ada dahlia. Nah, semua ini merupakan reproduksi secara vegetatif alami, itu tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, vegetatif buatan. Ini sudah ada campur tangan manusia seperti stek. Stek itu pemisahan atau pemotongan bagian tanaman untuk menghasilkan tanaman baru, misalnya stek batang, stek daun. Misalnya kalau mau nanam cocor bebek, cukup ambil daunnya letakkan di tanah, nanti tumbuh. Atau menanam singkong, jangan singkong ketela pohonnya yang ditanam di tanah, tapi batangnya ditembang, batang yang tua ya, diruncingkan kemudian ditancapkan di tanah, itu namanya stek batang. Kemudian mencangkok, biasanya ini udah familiar ya. Kalau mencangkok biasanya dilakukan pada pohon, buah-buahan yang tumbuhan dikotil lah, yang memiliki kambium. Contohnya pada jambu, mangga, rambutan. Kemudian ada secara merunduk, yaitu merundukkan dan membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah dan ditimbuni oleh tanah. Kemudian setelah itu
akan tumbuh akar dan cabang pada batang tersebut. Contohnya misalnya pada arbei, apel, alamanda. Kemudian ada secara menempel atau okulasi. Ini menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang berbeda untuk mendapatkan tanaman dengan mutu yang lebih baik. Itu. Kemudian contohnya itu seperti misalnya mau menyambungkan antara bunga kertas yang warna pink sama putih ditempel, nanti hasilnya warna-warni, ya itu bisa juga. Kemudian mengenten, ini menggabungkan batang dan cabang tanaman lain yang buahnya sudah diketahui berkualitas baik, misalnya pada bunga sepatu, bunga bougainville. Kemudian tumbuhan berbija atau spermatopita yang berkembang biak secara generatif, itu alat perkembangbiakannya berupa bunga atau biji, berarti ini bisa melalui proses penyerbukan. Ini yang gambar untuk stek seperti itu. Kalau mau stek, ini stek pada singkong, ubi kayu. Kemudian ada mencangkok, kalau mencangkok seperti itu bentukannya. Kemudian ini okulasi. Kemudian ini menyambung. Kemudian ini merunduk. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk reproduksi hewan, silakan kalian amati video pembelajaran yang kedua. Oke. Untuk hari ini videonya cukup sampai di sini, tapi setelah ini jangan lupa kalian menonton video reproduksi pada hewan. Setelah itu, setelah menonton semua video ini, kalian mengerjakan tugas mingguan yang Bapak kirim. Ini soal-soal latihan KSN. Oke, tetap semangat dan semoga sehat selalu. Sampai jumpa.